Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam yang dengannya Allah mudahkan kita berada di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian dan memasukkan kita ke dalam surganya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Subulus Salam min Sahih Sirati Khairil Anam. Kisah perjalanan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan kita sampai pada penjelasan tentang perang Uhud. Ini satu peperangan besar yang dialami oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang memiliki banyak pelajaran di dalamnya untuk kaum muslimin, bukan hanya mereka yang mengalami atau mengikuti perang ini, tapi juga untuk orang-orang yang datang kemudian. Di mana peperangan ini, sebagaimana yang pernah kita bahas, dijelaskan oleh penulis rahimahullah, latar belakangnya adalah keadaan orang-orang musyrikin yang ingin membalas dendam kekalahan mereka di perang Badar. Kemudian peperangan ini juga sebagai suatu taktik orang-orang musyrikin untuk mengembalikan kehormatan mereka. Sekaligus peperangan ini juga mereka lakukan untuk mengamankan jalur dagang mereka. Walhal ini diantara beberapa sebab yang melatar belakangi perang ini. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dengan kabar yang sampai pada beliau, orang-orang musyrikin hendak menyerang kota Madinah, maka beliau alaihi salatu wassalam bermusyawarah kepada para sahabat tentang bagaimana menghadapi serangan orang-orang musyrikin ini. Orang-orang tua berpendapat untuk menjadikan kota Madinah sebagai benteng, sedangkan anak-anak muda umumnya menginginkan untuk keluar dari kota, menghalau mereka di tengah perjalanan mereka atau di tengah serangan mereka menuju kota Madinah. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di awal nampak cenderung condong kepada pendapatnya orang-orang tua, tapi kemudian melihat semangat
anak-anak muda, Nabi pun pulang ke rumah dan mempersiapkan baju perangnya. Anak muda ketika itu menyesali sikap mereka mengusulkan sesuatu yang nampak tidak seperti apa yang menjadi pilihan Nabi di awal. Akhirnya mereka mendatangi Nabi SAW dan menyerahkan urusannya kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW ternyata sudah memakai baju perangnya. Dan beliau mengatakan bahwasannya tidak ada seorang Nabi yang sudah memakai baju perangnya kemudian melepasnya kembali sampai perang itu selesai. Maka akhirnya Nabi SAW pun berangkat bersama para sahabat yang ikut serta kurang lebih berjumlah 1.000 orang menuju Uhud menghalau serangan orang-orang musyrikin. Dan ternyata di tengah perjalanan sepertiga dari jumlah pasukan, yaitu 300 orang, menarik diri untuk ikut serta. Di mana sepertiga dari jumlah pasukan ini terpengaruh atau dipimpin oleh pemimpin orang munafik ketika itu, yaitu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. 300 orang balik ke kota Madinah karena merasa peperangan itu nggak bakal ada. Peperangan itu nggak bakal ada. Ya, tentunya ini menyelisihi apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya. Seorang Rasul yang sudah memakai baju perang, bersiap, bermusyawarah sebelumnya, keterangan khobar kalau orang musyrikin sudah menyiapkan pasukan ingin menyerang kota Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul malah menyebarkan suatu opini di tengah-tengah pasukan kalau nggak akan ada perang. Ya. Akhirnya 300 orang dari jumlah pasukan itu terpengaruh dan ikut Abdullah ibn Ubay ibn Salul balik ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an fa bi idznillah. Wa liya'lamal mu'minin wa liya'lamal ladzina nafaqu wa qila ta'alu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun." Kata Allah, apa saja yang menimpa kalian dari pertemuan peperangan bersama musuh kalian, itu semua dengan izin Allah. Untuk akhirnya Allah ketahui, maksudnya Allah tampakkan siapa yang benar orang beriman, dan juga Allah tampakkan siapa orang munafik itu. Jadi perang Uhud ini tekanan yang menekan kaum muslimin. Di antara hikmahnya Allah hendak menyaring siapa yang benar-benar beriman, siapa yang menyembunyikan kekufurannya, yaitu orang munafik. Di antaranya dengan kejadian ini, orang yang beriman terus konsisten membersamai Nabi SAW, tidak terpengaruh dengan opini yang ada,
Tapi orang-orang yang guncang hatinya, terkhusus orang-orang munafik, akhirnya lemah semangatnya dan malah pulang balik ke kota Madinah. Akhirnya jelas, Allah saring mana orang beriman, mana orang munafik. Kemudian kata Allah, kemudian dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang hendak pulang itu, ta'alau qatilu fi sabilillah aw idfa'u. Ayo mari ikut perang di jalan Allah. Atau ya kita membentengi diri. Ya, kita serang atau kita membentengi diri. Kemudian orang-orang munafik ini mengatakan, qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami tahu ini bakalan perang, ya, kami akan ikuti kalian. Tapi karena kami merasa perang itu nggak bakal ada, jadi ngapain kami ikuti? Ya, jadi mereka nggak merasa perang itu bakal terjadi. Akhirnya mereka balik ke kota Madinah. Dan kata Allah, mereka ini lebih dekat dengan kekufuran daripada iman. Mereka lebih dekat dengan kekufuran daripada iman. Ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 179 ketika menceritakan tentang perang Uhud ini. Allah berfirman, "Ma kana Allah liyadharal mu'minin 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib, walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Fa'aminu billah wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim." Kata Allah, Allah tidak akan membiarkan kalian, Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman dengan keadaan seperti apa yang kalian berada di atasnya ini, hingga Allah saring mana mereka-mereka yang khabith, yang busuk, yang jelek, mana mereka-mereka yang baik. Jadi Allah tidak akan biarkan orang beriman sampai Allah saring mereka yang benar-benar beriman, yang thayyib, dan mana mereka yang khabith, yang busuk, yang jelek, sehingga terpisahkan. Allah nggak akan biarkan kalian berada pada keadaan kalian seperti ini sampai Allah pisahkan mana yang benar-benar beriman, mana yang tidak. Ya. Dan Allah tidak memperlihatkan engkau perkara yang gaib. Jadi engkau tidak tahu perkara yang gaib, akan tetapi Allah memilih dari Rasulnya siapa yang Allah kehendaki. Ya, Muhammad SAW akhirnya nggak tahu perkara gaib. Di antara perkara gaib itu adalah apa yang menjadi isi hati manusia. Mereka beriman atau tidaknya, mereka hanya pura-pura menampakkan keimanan dengan lahirnya, padahal batinnya tidak beriman, penuh dengan kebencian. Muhammad SAW nggak tahu. Ya, nggak tahu tentang hal itu. Ya. Nah ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian kata Allah, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau kalian beriman dan bertakwa, bagi kalian balasan yang besar. Ya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan ini, akhirnya orang-orang munafikin menarik diri dari pasukan, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Ya. Banyak mereka yang terpengaruh karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh. Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum Nabi datang ke kota Madinah itu menjadi pusat perhatian yang ditokohkan oleh masyarakat kota Madinah.
setelah Nabi SAW datang, maka pandangan manusia pindah. Nampak kurang memperhatikan Abdullah bin Ubay bin Salul dan lebih melihat kepada Rasulullah SAW. Ya, ini diantara perkara atau sebab yang membuat Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya tidak terima dengan apa yang ada pada Nabi SAW karena hasad, karena merasa bagiannya diambil dari ketokohan ya oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Oleh sebab itu, akan tetapi pengaruh Abdullah bin Ubay bin Salul masih ada. Ya, sehingga ketika dia membuat opini seperti ini, yang terpengaruh pun nggak sedikit. Nanti ada kisah lagi peperangan, bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul ini melakukan perkara yang sangat fatal. Ya, mencela Muhammad, Nabi yang mulia alaihi wasallam, sampai sebagian sahabat seperti Umar minta izin untuk membunuhnya, tapi Nabi nggak izinkan. Kenapa? Ya kekhawatiran Rasulullah nanti akan ada persepsi Muhammad membunuh sahabatnya, karena Abdullah bin Ubay bin Salul menampakkan dia berada dalam lingkaran Islam. Ya. Lihat Nabi yang mulia alaihi wasallam akhirnya memahami apa yang menjadi keadaan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Dan tidak bertindak gegabah untuk memberi sanksi dan menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul karena efeknya bisa menggoncangkan barisan kaum muslimin, wabil khusus orang-orang yang lemah di antara mereka, sehingga berpersepsi yang tidak baik kepada Rasulullah sallallahu wasallam alaihi. Maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang berpengaruh di kota Madinah, walaupun dia orang munafik, tapi dia punya pengaruh di tengah masyarakatnya. Ya. Nah, kejadian perang Uhud ini 300 orang itu bukan sedikit. Terpengaruh oleh opini yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum terbagi menjadi dua pandangan terkait Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang yang menarik diri mundur, tidak jadi ikut perang di tengah jalan. Kalau dari awal mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi di tengah jalan. Bagaimana penggembosan itu benar-benar kuat dan berdampak besar. Ya. Berselisih para sahabat. Mereka terbagi menjadi dua pandangan terkait apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Di antara mereka ada yang berpandangan untuk membunuh atau memerangi Abdullah bin Ubay bin Salul karena sikap penggembosannya meremehkan apa yang ada pada kaum muslimin. Sebagian lagi berpendapat enggak, Abdullah bin Ubay bin Salul tidak boleh untuk dibunuh. Ya. Dan Allah jelaskan dua sikap ini. Para sahabat akhirnya berbeda pandangan terkait sikap terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah abadikan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 88. Allah berfirman, "Fama lakum fil munafiqin fi'atain. Wallahu arkasahum bima kasabu." Mengapa kalian terbagi menjadi dua pandangan terkait orang-orang munafikin? Sesungguhnya Allah yang akan menghinakan mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Ya. Aturiduna an tahdu man adallallah? Kalian ingin memberi hidayah orang yang telah Allah sesatkan?
wa man yudlilillah falan tajida lahu sabila. Dan siapa yang Allah sesatkan, kalian tidak akan pernah dapat jalan untuk memberinya hidayah. Walhal terbagi menjadi dua pandangan para sahabat terkait sikapnya Abdullah ibn Ubay bin Salul. Zaid bin Thabit mengatakan, lama kharaja Nabi SAW ila Uhud, roja'a nasun mimman kharaja ma'ah, wa kana ashabun Nabi SAW firqataini. Ketika Nabi keluar perang Uhud, ada di antara pasukan itu balik mundur ke kota Madinah. Dan para sahabat terbagi menjadi dua pandangan. Di antara mereka ada yang berpendapat nuqatiluhum, kita perangi mereka itu. Ada lagi yang mengatakan la nuqatiluhum, enggak, kita tidak boleh memerangi mereka. Dan Allah abadikan dua pandangan ini dalam surah An-Nisa tadi. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan sikap orang-orang munafikin itu memberikan dampak terhadap orang-orang dari kaum muslimin tentunya. Sehingga di antara mereka juga ada kepikiran untuk balik ke kota Madinah. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengokohkan mereka, menghilangkan keraguan tersebut dari mereka dan mengokohkan mereka untuk ikut terus bersama Nabi SAW. Dan di antara mereka yang tadinya mulai goyah untuk ikut orang munafik itu adalah Banu Salamah dari suku Khazraj dan Banu Harithah dari suku Aus. Allah mengabarkan ini juga dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Imran ayat 122 Allah berfirman, "Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma." Ingatlah ketika dua kelompok, dua suku dari kalian melemah, merosot semangatnya. Ya, hampir terpengaruh penggembosan orang munafik. Wallahu waliyuhuma, dan Allah lah wali yang menolong, yang membela, yang mengokohkan dua suku yang merosot semangatnya dari kalian. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya hanya kepada Allah orang beriman itu tawakal. Ya. Ini Allah ceritakan. Jadi di perang Uhud itu kurang lebih 60 ayat di surah Al-Imran Allah ceritakan kejadian dan keadaan-keadaan kaum muslimin, di antaranya ini. Dua suku besar di kota Madinah, orang Ansor, itu Aus dan Khazraj. Ada di antara mereka hampir terpengaruh dengan seruan ajakan dan opininya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Penulis mengatakan, walamma in sahaba ibn Salul zaimul munafiqin huwa wa man ala syakiratihi bithuluthil jais tabi'ahum Abdullah ibn Hiram walidu Jabir ibn Abdullah yansahuhum bithabat wa yu'annibuhum alal audah. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin ini, menarik diri bersama 300 orang lainnya, Abdullah ibn Hiram, bapaknya Jabir ibn Abdullah, berusaha menasehati sepertiga pasukan ini untuk kembali ikut serta melanjutkan perjalanan bersama Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya, Abdullah ibn Hiram, bapaknya Jabir bin Abdullah ini, mengingatkan mereka tentang perjanjian yang sudah terikat, kewajiban untuk saling membela dari setiap serangan musuh yang hendak menyerang kota Madinah. Ya. Kalaulah mereka enggak beriman terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad
paling enggak kita sama-sama penduduk kota Madinah. Kalau ada orang yang nyerang, ya kita bahu-membahu untuk membentengi, menjaga kota Madinah. Ya, ini apa yang menjadi nasihat Abdullah bin Hiram. Ya. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul nampak enggan untuk mendengar nasihat Abdullah bin Hiram ini. Dan untuk hal ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya. Ya. Ini firman Allah bahwasanya yang tadi kita bacakan, waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u. Dikatakan kepada mereka, ayo kita ikut perang saja. Ya kalau memang tidak membenarkan apa yang ada pada Rasulullah, ya paling enggak kita ini membentengi kota Madinah dari serangan musuh yang hendak menyerangnya. Tapi tetap orang munafikin itu menolak seruan ajakan dan nasihat dari Abdullah bin Hiram. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi SAW sampai ke Uhud, ya. Ista'radul jais faradda man radda minasyabab lisigrihi an sinil buluk wa ajaza man ajaz wa kana mimman raddahum Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Sebelum sampai Nabi ke ke Uhud, jarak sekitar 5 km dari kota Madinah, maka Nabi SAW mensortir lagi pasukan itu. Ternyata dari pasukan itu ada mereka yang di bawah umur, yang belum balik, yang masih di bawah umur 15. Nabi SAW suruh pulang, nggak boleh ikut perang. Dan di antara yang disuruh pulang ketika itu anaknya Umar, yaitu Abdullah ibn Umar. Dia akhirnya balik lagi ke kota Madinah karena tidak diperkenankan untuk ikut perang. Ibnu Umar mengatakan tentang dirinya, Aradhani Rasulullah SAW yawma Uhud fil qital wa nabnu arba'asyrata sanatan falam yujizni. Nabi yang mulia alaihi wasallam memeriksa aku atau bertanya kepadaku pada perang Uhud. Aku ketika itu berumur 14 tahun. Nabi SAW tidak mengizinkan aku ikut perang. Tapi di perang berikutnya, itu perang Khandaq, umurku sudah 15. Nabi SAW mengizinkan. Ya, ini dalil yang menunjukkan kita sekalian, ya, bahwasannya orang-orang yang ikut perang adalah orang yang sudah balik atau berumur 15 tahun. Ya, kalau belum ada atau belum mengalami tanda-tanda yang menunjukkan baliknya, maka umur itu di antara indikator yang menunjukkan baliknya seseorang, yaitu 15 tahun. Ya. Dan menarik buat kita sekalian, lihatlah bagaimana para sahabat, para remaja, para pemuda, ya, mereka begitu antusias semangat membela agama Allah. Mereka begitu antusias untuk berperang, mengorbankan nyawa mereka untuk agama Allah. Dan itu sudah mereka lakukan dan tunjukkan waktu mereka usia belia. Ya. Walaupun akhirnya Nabi tidak perkenankan. Ya. Kemudian Nabi yang mulia alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya bersama 700 orang kurang lebih dari sisa pasukan. Dan Nabi SAW singgah bersama pasukannya di bawah gunung Uhud. Ya. Dan Nabi SAW ja'ala dhahral jais lil jabal. Nabi memposisikan gunung Uhud itu berada di belakang pasukan. Ya. Wa ayyana amiran alal maimanah. Nabi membagi pasukan, ada sayap kanan, ya, yang Nabi tunjuk pemimpin, ada yang di sayap kiri yang Nabi tunjuk pemimpin khusus, ya. Kemudian Nabi pilih dari pasukan itu 50 orang untuk berjaga di suatu bukit kecil di depan gunung Uhud yang sekarang disebut
bukit pemanah, ya, atau Jabal Rumah, ya, Jabal Pemanah yang dikenal oleh orang-orang yang umroh yang suka dinaikin itu, ya. Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam mengangkat Abdullah ibn Jubair sebagai pemimpin 50 orang yang ditugaskan di bukit pemanah itu. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam memberikan perintah kepada 50 orang itu, khususnya pemimpinnya. Uhmu dhuhurana. Ya, kalian jaga bagian belakang kita. Jangan sampai lengah, takut ada yang memutar sehingga mengepung kaum muslimin. Kalian tetap di sini, jaga bagian belakang. Fa in ra'aitumuna nuqtal fala tansuruna. Kalau kalian lihat di medan perang kami terbunuh, jangan turun. Nggak usah bela, nggak usah tolong kami kalau kita kalah. Wa in ra'aitumuna qad ghanimna fala tashraquna. Dan kalau kalian lihat kami menang, mengumpulkan ghanimah, jangan turun juga. Jangan ikut-ikutan turun pokoknya. Diem aja di sini. Perintah Nabi kepada 50 orang pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah ibn Jubair. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, La tabrahu in ra'aitumuna dhaharna alaihim, fala tabrahu wa in ra'aitumuhum dhaharu alaina, fala tu'inuna. Jangan kalian beranjak dari tempat kalian ini, jikapun kalian lihat kami itu menang. Dan juga kalian jangan beranjak jikapun kalian melihat kami ini kalah. Pokoknya apapun keadaan tetap diem di bukit ini. Ya. Maka Nabi SAW pun membariskan pasukannya, ya, dan menyemangati para sahabat untuk perang. Ya. Nabi yang mulia alaihissalam, di antara bentuk penyemangatan beliau mengangkat pedangnya dan mengatakan, Man ya'khudhu minni hadha. Siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Maka orang-orang semua tunjuk tangan untuk mengambil pedang itu dari Nabi yang mulia SAW. Mereka ingin bersenjata dengan senjata yang diberikan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata lagi, Man ya'khudhuhu bihaqqih. Siapa yang mau mengambilnya tapi menunaikan haknya? Ya. Maka akhirnya yang tadinya mereka semua antusias tunjuk tangan, mereka pun menahan diri. Karena khawatir takut nggak bisa menunaikan haknya. Atau karena belum tahu haknya apa. Ya. Faqala Simak ibn Harashah Abu Dujana. Simak ibn Harashah, atau yang dikenal dengan Abu Dujana, salah seorang pahlawan di perang Uhud ini, ya, mengatakan, Ana akhudhu bihaqqih. Aku ya Rasulullah, aku yang akan mengambilnya dan menunaikan haknya. Maka dia pun mengambil pedang itu dari Nabi SAW dan dia maju ke depan membelah pasukan musuh. Ya, pasukan musuh jadi terbelah jadi dua, ya, dengan pedang yang dia bawa. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Imam Abu Ishaq menceritakan, Abu Dujana ini adalah seorang yang pemberani, yang sangat dikenal keberaniannya, kegigihannya dalam perang. Ya. Dia itu punya ikat kepala berwarna merah. Orang-orang sudah kenal kalau Abu Dujana ngikat kepalanya dengan ikat kepala merah itu, kain merah, ya, itu menunjukkan dia itu bakal perang terus dan gak bakal berhenti kecuali mati. Ya, orang tahu itu. Ya. Wa qama rajulun, dan di tengah peperangan ini ada seorang berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ara'aita in qutilta fa aina ana? Ya Rasulullah, kalau aku terbunuh ini sekarang, tempatku di mana? Maka Nabi mengatakan fil jannah, di surga. Maka orang ini pun melempar beberapa
kurma yang ada di tangannya, ya, dan langsung ya menembus medan perang, akhirnya dia terbunuh, ya. Walhal hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, ya, menyemangati para sahabat, menyemangati kaum muslimin dalam peperangan ini, ya. Dan Nabi SAW menjanjikan surga, ya, kepada mereka yang wafat di peperangan ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, penulis mengatakan, ya, wa inda jabali Uhud ta'abba'at Quraisy lil qital wa hum fi thalathati alaf wa fihim mi'ata farisin. Dari gunung Uhud, orang-orang musyrikin sudah siap perang. Jumlah mereka 3.000 orang. Dari 3.000 itu ada 200 penunggang kuda. Penunggang kuda ini berada di sayap kanan, ya, dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Sedangkan di sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah ibn Abi Jahal, ya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tepat di hari Sabtu pecahlah peperangan Uhud ini, ya. Kaum muslimin memerangi orang-orang musyrikin kafirin yang keluar untuk memerangi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an tentang peperangan ini dalam kurang lebih 60 ayat di surah Al-Imran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, tentang salah satu apa yang terjadi pada peperangan ini, yaitu tergelincirnya kaum muslimin yang mengakibatkan kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin. Allah berfirman, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastadallahumush syaitan bi ba'dhi ma kasabu. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari kalian, berpaling dari perintah Nabi SAW. Ya, ini siapa maksudnya? Ini pasukan pemanah itu. Maka keberpalingan, ketergelincirannya itu adalah tipu daya syaitan. Syaitan yang menggelincirkan mereka sehingga mereka tergoda untuk tidak memperhatikan perintah Nabi SAW. Yang harusnya berdiam di bukit itu, mereka malah turun. Dan itu kata Allah, bi ba'dhi ma kasabu. Dengan sebab, ya, dosa mereka. Dengan sebab dosa mereka. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ini diantara yang Allah ceritakan. Ya. Walhal peperangan pun pecah, ya. Dan semakin peperangan itu semakin sengit, ya. Wa kana thiqalul ma'rakah yadur haula liwa'il musyrikin. Peperangan yang paling sengit itu ada berpusat pada orang musyrik yang memegang bendera, yang menunjukkan mereka pimpinan perang. Pokoknya megang bendera itu pimpinan perang. Biasanya jadi sasaran. Dan memang pertempuran yang paling sengit di sekitaran itu, ya. Di tengah peperangan ini, paman Nabi SAW Hamzah, ya, menghadapi orang yang membawa bendera orang musyrikin, dan Hamzah berhasil membunuhnya. Ya, ketika bendera ini jatuh, ya, diambil oleh penggantinya, dibunuh lagi oleh Hamzah. Dan begitu terus berlangsung sampai 7 orang bergantian. Setiap terbunuh 1 orang, diambil lagi oleh mereka agar pasukan tetap kuat dan meneruskan peperangan. Terbunuh lagi, diambil lagi. Dan itu Hamzah yang membunuh mereka satu persatu. Ya. Abu Dujana sendiri, sebagaimana tadi disinggung, beliau radhiyallahu ta'ala memecah pasukan kaum muslimin dengan merangsek masuk ke tengah-tengah pasukan mereka.
Ya. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah sering disalahpahami oleh sebagian orang sebagai bentuk bunuh diri. Sehingga sebagian orang menghalalkan bunuh diri dalam perang. Ya. Padahal yang dilakukan oleh Abu Dujana bukan bunuh diri. Yang namanya bunuh diri jelas. Seorang itu membunuh dirinya sendiri. Ya. Seperti seorang misalnya dia terluka, nggak tahan akan lukanya, dia hunuskan pedangnya ke badannya sendiri. Itu bunuh diri. Tapi yang dilakukan oleh Abu Dujana, dia nggak bunuh diri. Tapi dia totalitas dalam peperangan, merusak dan memecah barisan orang musyrikin, yang memang kemungkinan besarnya dia pasti akan terluka, pasti akan mati. Tapi yang membunuhnya, ya orang musyrikin. Dia nggak bunuh diri. Ya. Jadi kalau ada orang berpandangan menghalalkan bunuh diri dengan perbuatan Abu Dujana, itu adalah suatu kesimpulan yang sangat keliru. Karena bunuh diri dalam Islam haram. Dalam riwayat yang lain, bahkan Nabi SAW pernah menjelaskan, ada orang yang para sahabat sangat kagum dengan kegigihannya dalam perang, tapi Nabi mengatakan orang itu di neraka. Sebagian sahabat akhirnya menyelidiki kenapa kegigihan orang perang ini, tapi Nabi mengatakan dia di neraka. Ternyata ketika diselidiki, dibuntuti, orang ini mendapat banyak luka. Dan dia nampak gak sabar dengan lukanya tersebut, dia bunuh diri. Ya, para sahabat tadinya sudah terpukau dengan kegigihannya. Tapi ternyata akhir kesudahannya dia bunuh diri. Dan kata Nabi tempatnya di neraka. Nah, Abu Dujana, dia nggak bunuh diri. Tapi memang apa yang dia lakukan, pastinya kemungkinan besarnya dia akan jadi korban peperangan. Tapi dengan sebab pengorbanannya itu, pecah konsentrasi kesatuan barisan orang-orang musyrikin. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang menunjukkan kegigihannya juga adalah Hanzalah, ya. Hanzalah yang maju ke depan sampai menemui salah seorang tokoh pemimpin orang musyrikin, yaitu Abu Sufyan, ya. Dia mengangkat pedangnya kepada Abu Sufyan. Dan ketika itu, ya, dia melihat, ya, fabainama huwa fawqa ra'sihi ra'a rajulun musyrikin al-mashhad faqatala Hanzalah min wara'i. Ketika Hanzalah ingin sudah mengangkat pedangnya untuk membunuh Abu Sufyan, tapi dia keburu ditebas oleh salah seorang orang musyrikin yang menyaksikan itu. Jadi dia hampir, ya, membunuh Abu Sufyan. Belum masuk Islam ketika itu. Tapi dia keburu kebunuh oleh orang musyrikin yang lainnya. Ya. Dan ternyata Allah memiliki hikmah yang besar. Abu Sufyan di kemudian hari jadi orang beriman. Padahal sebelumnya dia tokoh orang musyrikin. Ya. Dan Nabi SAW dengan kematian Hanzalah itu melihat malaikat memandikan Hanzalah. Ya. Dan Nabi SAW bertanya, kenapa para malaikat memandikan Hanzalah? Padahal orang yang mati syahid untuk dikubur nggak perlu dimandikan. Mereka dikubur sesuai dengan bagaimana keadaan mereka mati, karena mereka akan dibangkitkan dalam keadaan mengalir darah dari tubuh mereka sebagai bukti pengorbanan. Ya, darah mengalir tapi baunya bau misik. Ya. Tapi Nabi SAW heran, kenapa kok Hanzalah dimandikan para malaikat? Ya. Kemudian dikabarkan, ya, bahwasannya Hanzalah ini ternyata waktu ikut perang dia itu baru saja menikah. Jadi pengantin baru. Ya. Dia pengantin baru. Ya. Dia ikut perang bersama Nabi yang mulia SAW. Dan waktu ikut peperangan itu dia belum mandi janabah. Ya. Dia belum mandi janabah. Ya. Tapi keburu mati di medan perang.
Maka kemuliaan dari Allah buat Hanzalah, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan para malaikat yang memandikan Hanzalah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, dan itu disaksikan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Ya. Adapun Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Nabi SAW sendiri, tadi sudah kita singgung juga kegigihannya di dalam perang. Tapi Hamzah akhirnya terbunuh juga. Siapa yang membunuhnya? Yang membunuh itu Wahsy, ya, yang mengintai secara diam-diam dalam kelengahan Hamzah. Dia lemparkan tombaknya, akhirnya Hamzah pun wafat. Ya. Wahsy berkata, wa kharaja ilaihi rajulun minal musyrikin farafa Hamzah sayfahu alaihi fama akhta'a ra'sah. Wa qala Wahsy wa antahastu minhu ghaflatan farafa'tu harbati hatta idza radituha dafa'tuha ilaihi fawaqa'at fi thunnatihi ay ahsya'ihi hatta kharajat min baini rijlaihi. Wahsy mengatakan, waktu Hamzah duel dengan seorang musyrikin, Hamzah mengangkat pedangnya dan hampir-hampir saja menebas kepala orang musyrikin itu. Memanfaatkan kesempatan ini, kelengahan Hamzah, aku menggunakan tombakku untuk aku lemparkan ya kepada Hamzah sehingga menembus tubuhnya. Ya, sehingga menembus tubuhnya, ya. Kemudian ketika Hamzah mati, aku pun mengambil tombakku dan aku menjauh darinya. Ya. Kemudian kata Wahsy, "Walaisa li bi ghairihi hajah." Sesungguhnya aku enggak ada kepentingan untuk membunuh Hamzah, ya. Wa ma'a dzalika mata Hamzah asadullah. Yani dia enggak punya dendam apapun. Ya, hanya saja memang ada suatu perjanjian yang dijanjikan, yang berhasil membunuh Hamzah ini, dia akan dimerdekakan. Dan Wahsy ketika itu adalah budak dari orang musyrikin, ya. Dan dia nggak ada kebutuhan lain. Sehingga kalau Hamzah sudah lumpuh, sudah dia tinggalkan, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis menceritakan lagi di sini, hawal al-musyrikin waqfa hadza zahf al-ha'il wa sail al-arim walakin duna jadwa. Orang musyrikin berusaha terus ya menahan gempuran serangan orang-orang beriman, tapi mereka nampak berputus asa. Ya, merasakan kelemahan mereka dan nggak sanggup untuk melawan kegigihan kaum muslimin, sehingga terpecah belahlah pasukan mereka. Sampai beberapa kali yang membawa bendera pun jatuh dan harus digantikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala di bagian pertama ini memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, membenarkan janjinya kepada Nabi yang mulia alaihi wasallam ya untuk kemenangan itu, ya. Abdullah ibn Zubair ya mengatakan, wallah laqad ra'aituni anduru ila khadami Hindun binti Utbah wa sawahibiha musyammaratin hawarib maduna akhbihinna qalilun wala kathir. Abdullah bin Zubair mengatakan, demi Allah, aku melihat kepada perhiasan-perhiasan kaki yang dipakai oleh Hindun binti Utbah. Ini orang musyrikin bersama dengan para wanita mereka. Ya. Jadi pasukan ini benar-benar terdesak, pasukan orang musyrikin. Sampai para wanita yang tentunya ada di barisan belakang, ya, sampai kelihatan kaum muslimin ikut berlarian, yang menunjukkan mereka benar-benar terdesak. Sampai wanita yang di belakang saja kekejar oleh kaum muslimin. Ya. Berkata Bara bin Azib, falamma laqina harabu. Ketika mereka melihat kami pasukan kaum muslimin, maka mereka pun lari. Ya, lari mundur sampai aku melihat para wanita yashtadidna fil jabali, mereka menaiki gunung ya sambil mengangkat kain-kain mereka sehingga terlihatlah betis-betis mereka, terlihatlah perhiasan-perhiasan yang dipakai di kaki-kaki mereka. Ya, jadi para wanitanya dulu ketika itu perhiasannya sampai di kaki. Sampai kelihatan, ya. Berkata Ibnu Abbas, "Ma nusira Nabi SAW fi mautinin kama nusira yauma Uhud."
Nabi tidak pernah mengalami kemenangan seperti kemenangan yang dialami di awal ya perang Uhud itu ya. Dan sungguh Allah berfirman, walaqad sadaqakumullahu wa'dah ittahussunahum bi'idnih. Sungguh Allah telah membenarkan janjinya ketika kalian mengalahkan mereka. Ini di awal fase perang Uhud, benar-benar kalah. Dan benar-benar kaum muslimin itu dikdaya lah ketika itu. Sampai para wanita mereka juga lari naik ke atas gunung, terlihat kaki-kaki mereka dan perhiasan mereka, ya. Nah, dalam keadaan ini, ya, nampak pasukan kaum muslimin mencatatkan kemenangan besar, ya, mencatatkan kemenangan besar, ya. Ketika melihat keadaan ini, pasukan pemanah yang ada di Bukit Rumah, mereka tergoda melihat ghanimah, melihat para wanita dan perhiasan-perhiasannya, dan menganggap perang udah selesai. Perang udah selesai sudah. Orang musyrikin sudah kalah. Ya. Sehingga perintah Nabi SAW untuk tetap diam, mereka pahami kalau itu adalah ketika perang belum selesai. Tapi karena mereka menganggap perang sudah selesai, ya, padahal Nabi SAW jelas mengatakan apapun keadaannya, kita menang, kita kalah, tetap diam di tempat. Ya. Tapi karena mereka menganggap perang selesai, Nabi SAW sudah menang, akhirnya sebagian mereka tergoda untuk turun dari bukit, ikut mengumpulkan ghanimah. Ya, ikut mengumpulkan ghanimah. Berkata sebagian mereka, ini pasukan pemanah ini, al-ghanimah, al-ghanimah. Ghanimah, ghanimah tepat ada di depan mata. Ya, mereka maksudnya ingin menyemangati, oh kita turun. Kita tinggal ngumpulin ghanimah, perang udah selesai. Pemimpin mereka ketika itu, Abdullah ibn Jubair, mengatakan, anasitum ahda Rasulillah ilaikum. Kalian lupa ya? Perintah Nabi SAW. Apa yang Nabi perintahkan kepada kalian? Allah tabrahu makanakum hatta ya'dana lakum. Kalian nggak boleh tinggalin tempat ini sampai Nabi mengizinkan. Kalian lupa perintah Nabi untuk tetap diam di sini apapun keadaannya? Ya. Kemudian mereka berkata, "Innama arada Rasulullah an nahmiya dhahral jaysh hatta yansurahumullah wa qad nasarahumullah." Maksud Nabi itu kita hanya menjaga bagian belakang. Khawatir pengepungan sampai Allah memberikan pertolongan. Nah, sekarang Allah sudah memenangkan. Perang sudah selesai. Sudah kita turun, ya. Wallah lana'tiyannal qaum fanusib ma'ahum minal ghanaim. Demi Allah, ayo kita turun untuk kita ikut dapat bagian dari ghanimah. Maka dari 50 orang, 40 orang turun dan melupakan perintah Nabi SAW. Sisa 10 orang, dari 10 ini termasuk pemimpinnya yaitu Abdullah ibn Jubair. Khalid bin Walid melihat kekosongan penjagaan kaum muslimin dari arah belakangnya. Karena 40 orang ini turun, maka dia berputar. Ya, maka dia berputar. Ya. Berputar dan mendatangi pasukan pemanah tersebut, membunuh mereka semua, ya, termasuk pemimpinnya Abdullah bin Jubair. Nah, ketika pasukan pemanah ini sudah berhasil dilemahkan, dikalahkan, akhirnya bagian belakang pasukan kaum muslimin tidak ada penjagaan. Tidak ada penjagaan. Maka Khalid bin Walid langsung merangsek menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Orang-orang yang sedang asyik menikmati ghanimah karena merasa peperangan sudah selesai, musuh berhasil dikalahkan, kaget mereka dan merasa apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin itu adalah sebagai taktik perang saja. Itu ghanimah yang menipu, kaget mereka. Ya. Dan sebagian mereka, ya, ada yang mengatakan aduwallah, ya, disebutkan di sini ini iblis, ya,
atau ya, seorang dari tengah-tengah pasukan, ya, ada yang menyerukan begini, ai ibadallah ukhrakum, wahai hamba-hamba Allah, di belakang kalian, musuh di belakang kalian. Ya, maka akhirnya mendengar teriakan ini, melihat ke belakang, pasukan pun kaget. Ya, pasukan kaget yang akhirnya membuat mereka cerai-berai. Membuat mereka cerai-berai, lari, ya, untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya. Bahkan sebagian mereka karena saking paniknya sempat satu kejadian malah membunuh teman sendiri. Malah membunuh teman sendiri. Dan ini dialami oleh Hudzaifah bin Yaman yang dia mengatakan dia melihat sendiri bagaimana bapaknya itu dibunuh oleh kaum muslimin. Dibunuh oleh kaum muslimin. Saking kacaunya keadaan. Sampai kaum muslimin tidak mengenali sendiri teman mereka. Ya, Hudzaifah bin Yaman menyaksikan bagaimana bapaknya itu dibunuh oleh kaum muslimin. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Abi, abi, bapakku, bapakku." Tapi nggak terselamatkan. Bapaknya Hudzaifah bin Yaman terbunuh di tangan kaum muslimin. Dan Nabi yang mulia SAW sendiri melihat bagaimana para sahabat ketika itu terpecah pasukannya, lari mundur ke belakang, ya. Dan Nabi SAW menyeru ketika itu, "Ilayya ibadallah, ilayya ibadallah." Kemari, gabung dengan saya wahai hamba-hamba Allah. Ini jangan terpecah seperti itu. Gabung mendekati Nabi yang mulia SAW. Orang musyrikin mendengar suara Nabi SAW dan dia tahu itu suara Nabi SAW, maka mereka pun merubah haluan, menjadikan suara itu yang dia tahu adalah Nabi SAW sebagai sasaran. Akhirnya mereka berkumpul menuju tempat suara tersebut dan menjadikan Nabi SAW sebagai sasaran. Ya. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan malaikatnya untuk ikut menjaga Nabi SAW karena jadi pusat perhatian serangan orang musyrikin yang ingin menunjukkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Dan bersama dengan Nabi SAW ketika itu ada 7 orang Ansor dan 2 orang dari Quraisy yang ikut membentengi Nabi SAW dari serangan orang-orang musyrikin yang menjadikan beliau sebagai fokus sasaran. Nabi SAW bersabda, "Man yarudduhu ma'anna walahul jannah." Siapa yang membentengi kami dari serangan mereka itu, maka baginya surga. Huwa rafiqi fil jannah. Dia akan menjadi pendampingku di surga. Maka seorang Ansor berdiri dan berperang sampai dia terbunuh. Dan terus seperti itu sampai ke-7 orang dari Ansor ini mati semua. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan malakul Jibril, malaikat Mikail, ikut membentengi Nabi yang mulia alaihi wasallam dari serangan musuh. Dari Sa'ad bin Waqqas menceritakan, "Ra'aitu Rasulullah yauma Uhud wa ma'ahu rajulan yuqatilan anhu alaihi mathiyabun bid ka'ashaddil qital ma ra'aituhuma qablu wala ba'd." Kata Sa'ad bin Abu Waqqas, waktu perang Uhud, aku melihat ada 2 orang di sisi Nabi SAW berperang, membentengi Nabi yang mulia alaihi wasallam, memakai pakaian putih dengan perang yang sangat gigih. Aku nggak pernah lihat 2 orang itu sebelumnya dan setelahnya. Sebelum perang nggak tahu itu siapa, nggak ada. Setelah perang juga nggak ada orang itu. Tapi waktu perang dia lihat benar-benar orang ini membentengi atau membela Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri berada di hadapan Nabi SAW, menolak serangan orang musyrikin menggunakan anak panahnya, ya. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad, "Irmi Sa'ad, fidaka abi wa ummi." Ya, lempar anak panahmu wahai Sa'ad, menjadi tebusanmu bapak dan ibuku. Wah, ini semakin menyemangati Sa'ad. Bagaimana Nabi mengatakan, bapak ibuku menjadi tebusan bagimu. Ya, suatu sebutan yang menunjukkan penyemangatan, ya, dan juga apresiasi. Sampai kalau bapak ibuku untuk menebus dirimu, aku akan lakukan itu. Dan Nabi mengatakan itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang menjadi suatu kebanggaan buat dia, ya.
Di saat yang sama, Abu Thalhah, salah seorang sahabat Nabi SAW, juga menjadi tameng bagi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Dan Nabi juga mengatakan kepada Abu Thalhah, irmi Thalhah, irmi Abu Thalhah. Ya. Dan setiap ada orang atau kaum muslimin yang membawa anak panah, Nabi SAW mengatakan, unturha li Abi Thalhah, berikan anak panah itu kepada Abu Thalhah. Abu Thalhah pun memakai anak panahnya untuk menghalau serangan atau orang-orang yang hendak mendekati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Berkata Abu Thalhah kepada Nabi SAW, bi abi anta wa ummi la tusrif yusibuka sahmun min sihamil qaum nahri duna nahrik. Abu Thalhah mengatakan begini kepada Nabi, bapak ibuku menjadi tebusan bagimu wahai Rasulullah, jangan kau menampakkan diri, nanti engkau malah terkena lesatan anak panah dari orang-orang musyrikin itu. Biarkan leherku ini menjadi tameng buat lehermu. Ini dikatakan oleh Abu Thalhah. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Sedemikian gigi para sahabat membentengi Nabi SAW. Sampai ada malaikat juga yang ikut berperang menjaga Nabi yang mulia SAW. Ya. Nabi SAW tetap terluka, terkena anak panah melesat ke ke pipinya, sampai menusuk pipinya dan memecah gigi gerahamnya, ya. Dan Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, ketika beliau kena anak panah seperti itu, beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum wa kasaru rabaiyatah wa yad'uhum ilallah. Bagaimanakah akan beruntung satu kaum, ya, memecah gigi geraham Nabi mereka, ya, melukai Nabi mereka, memecah gigi geraham Nabi mereka, padahal Nabi mereka itu mengajak mereka kepada kebaikan. Bagaimana satu kaum malah melukai Nabinya, padahal Nabinya tidak menyeru mengajak kecuali kepada kebaikan. Ya. Kemudian Allah turunkan terkait dengan perkataan Nabi SAW ini, laisa laka minal amri syai'un, bukan urusanmu sedikit pun juga. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Allah bisa saja menerima taubat mereka, atau Allah siksa mereka karena mereka orang yang zalim. Nabi SAW tidak memiliki keberhakan untuk memutuskan, ya, karena ini semua adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam keadaan perang sengit seperti itu, kaum muslimin terpecah belah pasukannya, tersebar berita kalau Nabi SAW wafat. Kalau Nabi SAW wafat, ini semakin memukul, ya, dan membawa kesedihan kepada kaum muslimin dan pasukan kaum muslimin ketika itu. Ya. Wantalaqa ta'ifatun fawqal jabal, ya, sebagian mereka sampai naik ke atas gunung. Waqtalatat ala sahabati ahwaluhum fama yadrun kaifa yaf'alun. Keadaan ini bercampur baur sampai sebagian mereka para sahabat nggak tahu harus melakukan apa. Nabi bahkan dikabarkan wafat. Ini Allah ceritakan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran 153. Ya, kata Allah, fa'athabakum ghamman bighammin. Ya, menumpuk dalam hati kalian, ya, kesedihan, kegundahan. Ini yang dialami oleh para sahabat pada peperangan Uhud, pada fase kekalahan itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran buat kaum muslimin di peperangan ini ketika mendengar kabar Rasulullah SAW wafat. Yang ini menjadi ayat yang nanti dibacakan oleh Abu Bakar ketika kematian Nabi. Ternyata ayat ini turun, pelajarannya itu ada di perang Uhud. Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Muhammad tidak lain kecuali hanyalah seorang rasul. Telah berlalu sebelum Muhammad rasul-rasul sebelumnya. Rasul sebelumnya wafat, hilang, tiada. Apakah kalau Muhammad wafat atau terbunuh, terus kalian mundur ke belakang, nggak mau lagi memperjuangkan agama ini? Nggak mau lagi membela agama ini? Kalau Muhammad mati atau terbunuh, kalian jadi murtad? Kalian nggak mau membela agama ini lagi?
Kemudian kata Allah, "Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurullaha syai'a." Siapa yang mundur ke belakang, nggak akan membahayakan Allah sedikit pun juga. Ini agama ini milik Allah. Ada atau nggak ada kita. Bela atau tidak bela kita. Peduli atau nggak peduli kita. Tapi masalahnya, kalau kita nggak peduli, bagaimana Allah memuliakan kita? Bagaimana Allah membela kita? Bagaimana Allah meridhoi kita? Agama ini milik Allah, Allah yang akan jaga. Allah yang akan menjadikan kebaikannya, kelanggengannya. Ya. Tapi masalahnya kita ini, gimana kita diridhoi oleh Allah kalau kita menyia-nyiakan agama ini? Nggak ikut serta, berpartisipasi, berkontribusi untuk kebaikan agama ini. Nggak mau menjaga agama ini. Nggak mau mengamalkannya. Nggak memiliki minat untuk memperjuangkannya. Ya. Maka Allah tegaskan, barang siapa yang berpaling mundur ke belakang, enggak membahayakan Allah sedikit pun juga. Tapi kata Allah, wa sayajzi syakirin. Orang yang bersyukur, bahwasanya ini agama adalah nikmat. Rasul diutus itu nikmat, ajarannya itu nikmat. Untuk dibela, dipertahankan, diperjuangkan. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan berikan balasannya pasti. Yang baik. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwasanya mereka-mereka dari kalian yang tergelincir, mundur ke belakang, lari, itu adalah ketergelinciran dari syaitan dengan sebab dosa kalian. Dengan sebab dosa kalian. Dosa apa yang dilakukan? Ya diantaranya itu. Menyelisihi satu perintah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya. Kepada pasukan pemanah untuk tetap diam di tempat, tapi mereka mengabaikan perintah Nabi. Akhirnya ini mengakibatkan sebagaimana yang kita ketahui. Ya. Maka Nabi yang mulia SAW pun mengumpulkan sisa-sisa dari pasukan untuk berkumpul bersama beliau. Ya. Sampai beliau ada di lembah dekat Uhud itu. Ya. Dan orang Quraisy hendak menghalangi Nabi SAW mengumpulkan sisa-sisa pasukannya, tapi mereka nggak berhasil. Hingga akhirnya Rasulullah SAW pun singgah di lembah tersebut, memisahkan diri atau menjauh, ya. Dan orang musyrikin mereka juga sudah merasa nggak bisa lagi meneruskan peperangan, ya, karena menganggap itu suatu kesia-siaan, dan mereka sudah melihat kecukupan untuk kemenangan yang mereka dapatkan ketika itu. Akhirnya mereka pun berhenti dari serangannya dan mereka pulang balik mundur ke belakang. Ya. Fantahazaha Abu Sufyan fursatan liwaliyal adbar wal akhir. Abu Sufyan memanfaatkan kesempatan sebelum pulang balik karena Nabi SAW sudah di atas gunung atau bersembunyi di satu lembah. Ya, di gunung itu, ya, Abu Sufyan memanfaatkan kesempatan, ya, untuk merendahkan, ya, dan menimpakan kesedihan bagi kaum muslimin. Ya, dia mengatakan, ya, afil kaum Muhammad, di antara kalian Muhammad masih ada nggak? Ya, maka Nabi SAW melarang para sahabat untuk menjawab. Sudah jangan jawab. Sudah jangan jawab. Ya. Kemudian Abu Sufyan berkata lagi, afil qaum Ibnu Abi Quhafah. Ada di antara kalian Ibnu Abi Quhafah, Abu Bakar masih ada nggak? Ya. Maka orang-orang pun terdiam. Ya. Abu Sufyan mengatakan lagi, afil qaum Ibnu Khattab. Umar bin Khattab masih ada nggak? Ya, semua pun terdiam. Ya, kemudian dia berkata, amma haula faqad qutilu. Itu orang-orang semua sudah terbunuh. Ya, Abu Sufyan ingin menegaskan kalau pembesar tokoh-tokoh kaum muslimin itu semua sudah dieliminasi. Ya, dan Umar mendengar perkataan Abu Sufyan ini, dia nggak tahan dirinya. Dia nggak tahan. Dia nggak mau membiarkan musuhnya, bahkan menyangka saja untuk kemenangan yang dia dapatkan, Umar nggak rela. Ya,
Jangankan mereka sampai mendapatkannya. Mereka nyangka menang dan berhasil membunuh tokoh-tokoh ini, Umar nggak rela. Umar mengatakan ketika itu, "Kadzabta wallah ya aduwallah." Engkau dusta demi Allah, wahai musuh Allah. Innal ladzina adatta la ahya kulluhum wa qad baqiya laka ma yasukka. Bohong engkau, wahai musuh Allah. Orang-orang yang kau sebutkan itu semua masih hidup. Dan sungguh yang tersisa adalah apa yang akan mendatangkan keburukan kepadamu. Abu Sufyan mendengar perkataan Umar ini, dia pun menyemangati orang musyrikin dengan mengatakan, "U'lu Hubal." Ya, meninggilah Hubal. Ini sesembahan mereka. Ya, hidup Hubal kalau kata kita mungkin begitu. Ya. Kemudian Nabi SAW ketika mendengar sesembahan selain Allah yang ditinggikan, sesembahan selain Allah yang diteriakan, Nabi nggak bisa diam. Lihat, perhatikan di sini. Ketika dirinya ya dicari-cari, beliau suruh orang-orang diam. Ketika dirinya dipersangkakan, dibunuh, Nabi SAW diam. Tapi ketika sesembahan selain Allah ditinggikan, Nabi nggak bisa diam. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Menunjukkan kita sekalian betapa pembesaran, pengagungan Rasulullah SAW kepada Allah. Tidak pernah rela sedikit pun ada sekutu-sekutu yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Sufyan mengatakan, "Oh lu Hubal," maka Nabi SAW mengatakan, "Ala tujibulahu." Kenapa kalian nggak jawab dia? Sebelumnya Nabi mengatakan, "Udah jangan jawab." Tapi ketika sesembahan selain Allah yang ditinggikan, enggak. Nabi marah. Dan menunjukkan kecemburuannya. Karena Allah. Beliau mengatakan kepada para sahabat, "Ala tujibulah." Kenapa kalian enggak jawab mereka? Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mana qul?" "Ya Rasulullah, kita harus jawab apa ini?" Nabi mengatakan, "Qulu Allahu a'la wa ajal." Katakanlah Allah yang lebih tinggi dan lebih agung. Ya. Kemudian dikatakan itu oleh para sahabat. Ya. Kemudian orang musyrikin mengatakan lagi, "Innalanal uzza wala uzza lakum." Kita ini punya uzza, sesembahan mereka, yang berasal dari kata aziz yang artinya perkasa. Kita punya uzza, kalian tidak memiliki keperkasaan. Maka Nabi menjawab lagi, "Ala tujibulah." Kenapa kalian nggak jawab dia? Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang harus kami katakan?" Allah maulana wala maula lakum. Katakan kepada mereka, Allah maula kita, maula kami. Yang membela, yang melindungi, sedangkan kalian gak ada yang membela, gak ada yang melindungi kalian. Ya. Maka mendengar ini Abu Sufyan mengatakan, "Yaumun bi yaumi Badr." Hari ini tebusan, ganti, bayaran untuk perang Badar kemarin. Wal harbu sijal. Yang namanya perang itu gantian. Kadang menang, kadang kalah. Innakum satajiduna fil qaum mutlah lam amur biha walam tasukni. Kalian akan dapatkan korban perang kalian itu ada yang dimutilasi. Ya. Jadi Abu Sufyan walaupun masih musyrik di situ, dia menunjukkan rasa fair, dia fair. Ya, dia walaupun jadi musuh nggak curang. Ya, dia bersikap fair lah. Dia mengatakan, di antara kalian yang jadi korban, ada yang dimutilasi. Saya nggak pernah nyuruh ya. Tapi ya saya juga nggak sedih. Ya, untuk apa yang dialami. Artinya Abu Sufyan pun tidak menginginkan itu. Karena itu kan curang. Orang yang sudah lemah, ya sudah mati, malah dimutilasi. Itu kan nggak boleh, itu kejahatan perang. Ya, Abu Sufyan mengatakan saya nggak suruh itu. Sebagai pimpinan saya nggak pernah suruh. Tapi ya saya juga nggak sedih, ya. Atau tidak memburukanku perbuatan itu, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain Umar mengatakan, ya, la sawaan, ya. Tentu semuanya nggak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Korban peperangan kami
masuk surga, sedangkan kalian masuk neraka. Ya, maka orang-orang musyrikin pada peperangan itu, ya, nggak sedikit di antara mereka yang memutilasi, ya, korban perang kaum muslimin. Jadi dipotong tangannya, diambil isi organ tubuhnya, saking bencinya. Sampai salah seorang sahabat Nabi SAW, itu Anas bin Nadhr, ya, selesai perang, orang musyrikin sudah pulang, kaum muslimin membereskan korban-korban perangnya. Orang-orang yang di Madinah, ya, mendengar kabar tentang peperangan usai, mereka datang untuk menjemput saudara-saudara mereka dan mencari sekiranya ada yang jadi korban. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Nadhr, nggak ada yang mengenalinya kecuali saudari perempuannya mengenali jari kelingkingnya yang masih ada cincin yang menjadi miliknya. Akhirnya dikenali, ini Anas bin Nadhr. Aku kenali dari cincinnya. Karena saking udah nggak beresnya mayatnya, sampai nggak ada orang yang kenal. Ya, segitu bencinya dan rusaknya perbuatan orang musyrikin. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita berakhirnya perang Uhud. Ya, dengan bagian akhirnya memang jelas kaum muslimin mengalami kekalahan. Dan kita tahu sebab utama dari kekalahan ini, dan Allah juga jadikan itu di dalam Al-Quran sebagai pelajaran. Itu adalah ketergelinciran, dosa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, sehingga mereka mendapatkan itu. Dan di antara dosa itu tentu jelas penyelisihan terhadap satu perintah Nabi SAW yang dilakukan oleh pasukan pemanah. Itu awal mula akhirnya terpecahnya barisan kaum muslimin, ya, sampai mereka mengalami banyak kerugian dan korban. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang suatu keadaan yang terjadi setelah peperangan mereda. Jadi setelah peperangan mereda, tekanan belum mereda. Ya. Orang musyrikin sudah balik. Selesai perkataan Abu Sufyan pulang. Tapi ternyata keadaan belum mereda, masih tetap mencekam. Tapi kita akan lihat bagaimana keadaan kaum muslimin dengan letih lelah keadaan mereka sedang mengumpulkan korban perang, ditambah datang tekanan lagi, itu tidak menyurutkan semangat dan iman mereka. Insya Allah di kesempatan yang akan datang. Mungkin ini hadirin yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.